Halo, dan hari ini saya akan membicarakan di Odyssey. Habis baca Iliad, aku langsung baca Odyssey. Dan aku lebih suka lagi daripada Iliad. Di sini jauh lebih sedikit pertarungannya dibandingkan Iliad yang penuh aksi. Meskipun masih ada beberapa. Perang Troy telah berakhir. Dan tokoh-tokoh Yunani yang selamat masing-masing pulang ke rumahnya. Dan buku The Odyssey membicarakan perjalanan pulang 10 tahun Odysseus bersama 600 pria di bawah komandonya untuk kembali ke Ithaka agar bertemu lagi dengan istrinya Penelope dan anaknya Telemachus. Petualangan Odysseus lebih fantastis dibandingkan buku sebelumnya yang meskipun dewa terlibat, namun di sini Odysseus bertemu dengan makhluk-makhluk aneh, misalkan Cyclops dan juga Siren dan juga dua dewi, Circe dan Calypso. Athena juga ikut membantu Odysseus untuk kembali ke rumahnya dan juga Telemachus. Nah, perlukah membaca Iliad? Menurut aku perlu. Karena ada bagian menyenangkan di mana karakter-karakter Iliad muncul kembali yang masih hidup dan juga ada bagian sedih. Bagian favorit aku itu ketika Odysseus melakukan perjalanan ke alam baka Hades. Lalu dia bertemu dengan beberapa teman Iliadnya yang sudah pada mati. Tapi semua karakter yang udah pada mati di Odyssey, bukan di Iliad mereka ditunjukin kematiannya. Cuman satu karakter yang ditunjukin kematiannya di Iliad. Kalau begitu yang lain gimana matinya? Nah, Iliad dan Odyssey itu bagian dari The Epic Cycle yang terdiri dari 8 buku, yaitu Cypria, Iliad, Aethiopsis, Little Iliad, Iliopersis, Nostoi, The Odyssey, dan Telegony. Dari 8 buku ini, cuman Iliad dan Odyssey yang bertahan sampai hari ini. Yang lain hilang semua dalam sejarah, kecuali beberapa kalimat saja. Dan disinilah baru kuda Troy dan tumit Achilles itu terjadi di salah satu buku yang sudah hilang. Cypria menunjukkan bagaimana perang Troy dimulai. Dan di sini kita melihat penghakiman Paris, meskipun Aristoteles mengkritik Cypria karena menurutnya itu lebih kayak urutan peristiwa daripada teks yang menyatu. Lalu setelah itu Iliad yang dimulai dari tahun ke-9 perang Troy. Lalu selanjutnya Aethiopsis, disitulah tumit Achilles terjadi. Setelah itu Little Iliad, kuda Troy dibangun, lalu Iliopersis, di mana kuda Troy-nya masuk Troy. Dan disitulah baru perang Troy berakhir. Dan Nostoi menunjukkan karakter-karakter Yunani yang pada selamat pulang ke rumah. Di Aethiopsis, Little Iliad, dan Iliopersis lah kebanyakan karakternya mati. Nah, ini berarti bagaimana perang Troy dimulai, bagaimana perang Troy berakhir, kematian dari banyak karakter, dan peristiwa ikonis seperti kuda Troy dan tumit Achilles itu kebanyakan terjadinya off-screen atau off-page. Namun ada beberapa pengganti. Misalkan untuk Cypria ada Cypria Reconstructed, di mana penulisnya mengambil dari beberapa sumber yang menceritakan ulang Cypria, lalu dia gabung jadi satu. Salah satunya adalah permainan panggung Iphigenia in Aulis. Lalu selanjutnya Post Homerica oleh Quintus Jadi di mana itu menceritakan ulang Aethiopsis, Little Iliad, dan Iliopersis. Lalu ada penceritaan ulang dari Nostoi bagian kepulangan Agamemnon yang merupakan sequel dari Iphigenia in Aulis, yaitu trilogi The Oresteia. Dan untuk Telegony, yaitu ada Telegony Reconstructed. Tentu saja ada beberapa kontradiksi. Misalkan ada Iphigenia yang tidak pernah disebut sama sekali, meskipun peristiwa di permainan panggungnya itu penting. Nah,
Perlukah membaca semua ini? Enggak. Pada akhirnya The Odyssey, karakter-karakternya menceritakan beberapa hal yang terjadi off page. Kayak kematian beberapa karakter dikasih tahu alasannya gimana. Meskipun tumit Achilles sendiri tetap tidak diceritakan bagaimana itu terjadi. Odysseus sendiri juga sempat menceritakan waktu dia berada di dalam kuda Troy. Dan sinopsisnya sendiri juga menceritakan beberapa hal. Bagian paling lucu pas aku baca sinopsisnya itu, ada satu karakter yang dalam perjalanan pulangnya dia nyasar ke Mesir. Nggak tahu deh gimana caranya bisa sampai nyasar ke Mesir, itu jauh banget itu. Bahkan, lebih jauh lagi kayaknya dari perjalanan Odysseus seharusnya. Kalau Christopher Nolan, aku ingat pernah nonton Interstellar di bioskop. Kalau nggak salah itu film IMAX pertama yang aku nonton dan, wow, aku ingat ada bagian ledakan yang keras banget suaranya. Dan juga ada 2 momen emosional yang jadi agak lucu karena aku udah pernah ngeliat meme-nya. Kalau untuk adaptasi yang paling akurat aku denger itu Odyssea tahun 1968, itu dari Italia, sekitar 7 jam. Ya hal serupa belum ada buat Iliad. Jadi itu saja. Tentu, Iliad dan Odyssey, adalah 2 buku yang sangat influensial, nah, menginspirasi banyak karya-karya dan epik literatur sepanjang masa. Jadi itu saja, untuk video selanjutnya mungkin aku akan membicarakan tentang The Adventures of Huckleberry Finn. Sampai jumpa di video selanjutnya.